Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Hidayat, memang kemudian tadi diharapkan dengan didominasinya parlemen oleh Koalisi Merah Putih sebagai oposisi dari pemerintahan ini akan menjalankan fungsinya sebagai check and balance. Tapi kita lihat kutipan dari pernyataan pendiri Gerindra Prabowo Subianto yaitu Hasim Joyo Hadikusumo ini kepada Reuters yang mengatakan kami akan gunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat. Sementara di Wall Street Journal pada Selasa 7 Oktober Pak Hasim mengatakan koalisi akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi yang berada dalam kewenangan Presiden, diantaranya Kapolri, Panglima TNI, anggota Mahkamah Agung, dan juga Mahkamah Konstitusi. Ya, yang harus dijelaskan adalah Pak Hasim Joyo Hadikusumo itu bukan Pak Prabowo, bukan pula anggota DPR atau anggota MPR. Jadi ini bukan perwakilan dari pernyataan dari sikap Koalisi Merah Putih? Tidak, sama sekali tidak. Itu adalah pernyataan pribadi beliau yang tidak terkaitkan sama sekali dengan kebijakan di Koalisi Merah Putih. Itu juga perlu disampaikan kepada publik ya, supaya tidak kemudian publik dicampur aduk dengan beragam hal yang belum tentu adalah. Dan kami belum pernah membahas apalagi tema-tema semacam itu. Sekali lagi kami menghormati pendapat pribadi silakan. Tapi kalau pendapat pribadi itu kemudian dikatakan sebagai mewakili kami, dan beliau tidak pernah mengatakan saya mewakili Koalisi Merah Putih loh. Enggak loh, itu juga harus ditegaskan ya. Jadi sekali lagi kami tegaskan dalam konteks kami, akhirnya kami jelas konstitusi ada di depan kami, apalagi MPR. MPR itu kan yang harus melaksanakan konstitusi. Artinya kebijakan-kebijakan nanti yang akan dibuat oleh pemerintah tidak akan kemudian dihambat di parlemen, di DPR? Ada hal yang harus justru harus ditanyakan, kebijakan pemerintah itu yang mana? Anda nggak pernah bertanya, Pak Jokowi mana sih kebijakan Anda? Sudah hampir 1 bulan lebih ya, tidak terpilih. Belum tersampaikan, ini loh kebijakan kami. Karena juga belum dilantik pada tanggal 20 Oktober baru dilantik. Anda juga nggak perlu bertanya tentang kemungkinan-kemungkinan nanti. Tapi yang kemudian beragam hal yang publik sudah mulai bertanya-tanya, beragam hal yang dulu dijanjikan ternyata berbeda gitu loh. Dulu menjanjikan kabinet yang ramping, nyatanya tetap sama 34. Beliau waktu itu ngemohi tidak mau partai politik, ternyata 16 kursi untuk partai politik. Beragam hal yang dulu dikomitmenkan ternyata nggak jalan. Artinya check and balance sudah mulai dari sekarang ya, bahkan sebelum dilantik. Karena kami mengingatkan sebaiknya fokus saja Pak Jokowi kepada apa yang dijanjikan. Dan jangan kami ditanya-tanya tentang impeachment atau nggak impeachment gitu loh. Kalau beliau melaksanakan apa yang disampaikan tadi, seluruh programnya sebagaimana dijanjikan. Belum pada bahasan impeachment ini sebetulnya Pak. Nggak ada ya. Mengganggu saya kira-kira ke arah sana lah ya. Kalau kemudian beliau yang melaksanakan seluruh yang dijanjikan, ya nggak ada ruang untuk melakukan mengganggu, mengganjal, apalagi impeachment nggak ada. Yakinlah, laksanakan seluruh yang dijanjikan kemarin. Tapi publik sudah mulai mengkritisi loh. Oke, baik Pak Ferry, tanggapannya. Ya, saya kira dinamika politik tentu akan berlainan. Tantangan kepada kami, khususnya pada Pak Jokowi, justru adalah melakukan hal terbaik yang sebagaimana pernah disampaikan, ya kan, dalam program prioritasnya, dalam apa yang disajikan dalam kampanye kemarin, ya kan. Dan itulah yang menjadi dasar masyarakat membangun hope dengan memilih Pak Jokowi. Dan saya kira dengan posisi seperti itu, sejak awal kita juga sampaikan bahwa jika ada hal-hal yang aneh, saya kira mungkin yang duluan kritik kan kami dulu, ya kan, kami dulu. Kami juga tidak ingin kemudian Pak Jokowi itu kita biarkan kemudian keliru di ruang publik, kemudian mengkritik. Jadi kita juga menjadi bagian yang kontrol awal lah, early control dari kita. Tapi nampaknya tadi dari pernyataan Pak Hidayat ini sudah kemudian diincar ataupun dilihat bahwa adanya program-program yang nampaknya tidak sesuai dengan janji kampanye dari Jokowi. Ya, saya kira kan begini, ini kan kita belum mulai. Biar bagaimanapun kita kan nggak bisa. Jangankan itu, kita berhubungan saja dengan kementerian sekarang Pak SBY marah-marah, dianggap jangan menduplikasi pemerintahan loh, katanya loh. Kan tadinya kan ada perjanjian dari proses legasi di Bali, tapi makanya kita terus kita menyadari bahwa semua itu nanti ketika dia sudah dilantik sebagai presiden, ya kan. Jadi saya kira semua tahapan ini kan kita juga bukan baru pertama. Jadi jangan tiba-tiba orang kita belum dilantik, belum tampil sebagai presiden, ya kan. Jangankan hak protokolernya pun belum sebagai presiden, ya kan, di HTNI kemarin kelihatan. Jadi saya kira kita lihat semua ada waktunya, semua ada saatnya, dan semua ada figurnya. Oke, baik. Dari Pak Ferry kita ke Mas Heri. Ya, saya kira memang kalau politisi dari kedua kubu kayak Bang Ferry sama Pak Hidayat, saya kira semua akan cool ya, semua akan tenang. Tapi memang tidak bisa direm, semua orang punya hak bicara. Saya sependapat dengan Pak Hidayat mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Hasim adalah bersifat pribadi. Saya kira ketika mengatasnamakan kami itu perlu dipertanyakan, kami yang dimaksudkan itu siapa gitu kan. Ada statement seperti itu.
Nah, ketika statement itu muncul, menurut saya itu keresahan-keresahan dari berbagai macam pihak. Saya kira itu akan muncul ke publik. Jadi dalam situasi sekarang hendaklah memang masing-masing pihak itu ya, baik secara personal, apalagi mengatasnamakan kubu koalisi, tapi kan sudah dijawab oleh Pak Hidayat tidak merupakan bagian daripada Koalisi Merah Putih. Saya kira untuk lebih tidak mengeluarkan statement itu, karena memang situasi psikologi politiknya ada kekhawatiran. Saya yakin ini karena Bang Ferry ini politisi handal ya, jadi bawaannya tenang. Tapi teman-teman di Koalisi Indonesia Hebat ada kekhawatiran yang besar. Saya ambil contoh, dan itu bisa ditelusuri di media massa. Misalnya ada isu nanti mungkin bisa ini juga Pak Hidayat, bahwa Koalisi Merah Putih tidak akan memberikan kesempatan pada alat kelengkapan DPR misalnya kepada Koalisi Indonesia Hebat. Kan sudah ada respon dari salah satu politisi dari PDIP yang keras juga menurut saya kan di situ. Nah, disinilah menurut saya ketika opinion war ini muncul, ya perang opini ini muncul di publik, ini yang menjadi tidak sehat. Lagi-lagi ingin dibantah, tidak ada perseteruan, tidak ada kami biasa-biasa saja. Publik juga menilai gitu. Pada akhirnya ya ketika dibilang tidak ada, orang menilai, bukan pengamat, semua orang tuh menilai gitu. Yang saya katakan aromanya itu wangi itu. Mestinya karena ini menjadi kekhawatiran ketika fungsi check and balance ini ternyata motivasi di belakangnya adalah mengenai balas dendam karena kekalahan di salah satu misalnya pemilihan seperti itu. Pak Hidayat, ini bagaimana sebetulnya? Ya, kalau kita mengedepankan cara berpikir yang serba mencurigai, memang khas pemikiran para politisi gitu. Tapi saya politisi malah nggak pakai pikiran kayak gitu gitu. Kenapa sih kita nggak membangun berpikir yang positive thinking gitu? Ini kan peristiwa yang berbeda-beda. Udah ada pilpres, ada satu peristiwa, kemudian pemilihan DPR ada satu peristiwa, DPD satu peristiwa. Semuanya kan peristiwa yang berbeda-beda dengan varian yang berbeda-beda. Tapi dikatakan tadi aroma kontestasi pilpresnya ini terus-terusan terasa, tercium seperti itu. Bahkan publik juga mungkin membicarakan seperti itu. Itu salah satu dari katakanlah pendapat gitu ya, tapi itu kan bukan mutlak yang harus kemudian diamini seperti itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada rentetan, ada pilpres, kemudian ada pileg, dan ada pileg, kemudian ada pemilihan pimpinan DPR dan seterusnya. Itu rangkaian peristiwa memang, tapi bisa juga diartikan bahwa ya itu kompetisi biasa saja, kayak kompetisi-kompetisi yang lain, dan tidak harus diartikan ini balas dendam, ini nggak laku. Kenapa kita nggak bisa melihat secara natural ya, secara genuine juga bahwa ya, apakah ada kami menang atau kalah, atau misalnya Koalisi Indonesia Hebat, kalaupun nanti mereka menang misalnya pada pemilihan DPR misalnya mereka menang, kan bukan berarti kemudian itu artinya bahwa mereka melestarikan kemenangan, kan tidak juga. Ya itu saja, kebetulan memang mungkin suara mereka lebih banyak atau mungkin idenya lebih brilian sehingga kemudian menarik untuk dimenangkan. Itu saja. Jadi menurut saya publik perlu juga dididik untuk cara berpikir yang tidak sepenuhnya adalah buruk sangka, apalagi kemudian konfrontatif, ngompori untuk kemudian terjadi balas dendam. Kenapa tidak bisa kita artikan? Ya inilah kompetisi. Toh pada akhirnya juga terjadi dinamika, misalnya kemarin rekan-rekan P3 kemudian bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Itu bagian-bagian dari, ya itulah realita bahwa berkompetisi juga bisa menghadirkan dinamika. Ya, karena kompetisi oleh para elit ini kemudian tidak terasa manfaatnya oleh rakyat seperti itu, Pak Hidayat. Tapi kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut.